Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, insyaallah Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang insyaallah di kesempatan hari ini kita pertemuan terakhir di semester ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan, insyaallah kita nggak akan nambah tapi kita akan review. Ya, kita akan review dari secara sardan cepat dari bab 1 sampai terakhir bab idhafah ya, bab idhafah. Perlu saya sampaikan, nanti di kesempatan ini saya akan berikan beberapa banyak latihan yang latihannya ini untuk mengefisienkan waktu, nggak perlu dilakukan di sini, maksudnya tidak dikerjakan di sini, tapi nanti di rumah dikerjakan sehingga ketika nanti kita aktif lagi mengajar atau belajar lagi, nah kita akan membahas itu dulu sebelum kita masuk ke bab yang baru. Kemudian juga di antara latihan-latihan yang saya berikan ada juga yang mesti dikerjakan hari ini juga, gitu ya. Jadi ada yang di rumah selama liburan, ada yang di sini, gitu. Dan insya Allah pembahasan kita masih tentang isim dan huruf ya, belum masuk ke fi'il, ya, belum masuk ke fi'il. Baik, kita akan bahas yang pertama. Namun sebelumnya kita mulai dengan bersama membaca al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan ulang tentang isim ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah dan nakirah. Jadi kalau isim itu ada dua. Isim ada dua. Ya, ada ma'rifah. Nanti bisa dicocokkan ya catatannya dengan apa yang saya sampaikan. Ada nakirah. Oke. Dan ma'rifah sebagaimana kita ketahui bersama itu nggak boleh pakai alif lam. Sedangkan nakirah dia nggak pakai boleh pakai alif lam dan konsekuensinya adalah tanwin. Ya, tanwin. Jadi boleh dhammatain, fathatain atau kasratain. Ya. Oke. Dan kemudian Bunda Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar nanti di bab awal-awal itu tentang fi dan konsekuensinya. Ya, fi dia harf atau huruf yang dia maknanya artinya di, ya. Di, artinya itu di apa, di dalam apa atau di mana gitu ya. Dan spesifik sebenarnya dia lebih kepada menunjukkan di dalam ya, lebih spesifik ya, dia di dalam apa, di dalam pasar kah, rumah kah atau yang lainnya. Terus Ustaz, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah setelah huruf fi maka setelahnya harus kasroh. Nah, setelah huruf fi maka dia harus setelahnya kasroh. Setelah fi dia harus kasroh. Harus kasroh. Nah, fi ini namanya huruf jar. Yang terkena sama fi maksudnya adalah huruf atau kata setelah fi yang tadinya harus kasroh, maka namanya majrur. Itu ya. Ya, jadi isim ma'rifah dan nakirah itu ada dua. Yang pertama pakai alif lam yaitu ma'rifah, yang kedua tidak pakai kebalik ya saya. Harusnya pakai alif lam. Yang ini nggak pakai alif lam, afwan. Dan dia konsekuensinya tanwin. Nah, contohnya misalkan di sini saya kasih al-baitu. Ya, al-baitu. Terus apalagi misalkan al-ustadzu. Oke, gitu ya.
Nah, sekarang kalau nakiro saya kasih contoh misalkan mazra'atun ya, kemarin mazra'atun artinya sawah. Kalau yang ini misalkan tabibun, dokter. Tabibun. Oke, ini nakiro ya. Baik, Bunda dan Ayah. Kemudian saya jelaskan tadi tentang fi yang artinya dia di dalam. Dia adalah huruf jar yang konsekuensinya memajrurkan atau bahkan mengkasrohkan huruf setelahnya. Ya, maka huruf setelahnya itu harus kasroh, yaitu majrur. Apakah majrur ini doang, Ustaz? Oh enggak, nanti kita akan bahas lagi. Ya. Nah, kemudian juga Bunda dan Ayah, sebelum kita masuk ke yang lainnya, saya mau mengingatkan kembali tentang rofa, nasab, dan jar. Rofa, saya taruh di bawah aja. Rofa, nasab, dan jar. Baik. Untuk rofa, alamat aslinya adalah dhammah. Untuk nasab, alamat aslinya adalah fathah. Untuk jar, alamat aslinya adalah kasrah. Dah, ini dulu. Dan ini ketika kondisinya isim mufrad, maksudnya sendiri. Ya, al-baitu kan sendiri. Al-mazra'atu kan sendiri. Ya, apalagi tabibun kan sendiri, dia mufrad satu. Ya, yang kita bicarakan tuh satu, gitu ya. Nanti kita beda lagi ketika mutsanna, ketika jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Nah, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar lengkap. Satu lagi saya mau jelaskan tentang isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu ternyata saya kayaknya agak lost di sini karena saya lihat saya khawatir membebankan ayah dan bunda, tapi ketika belajar sama Ustadz Ali justru ini hafalan wajib. Huwa, huma, hum itu sampai ana, nahnu. Jadi Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa menghafalkan itu yang ada tertera di halaman 15. Ya, halaman 15. Nah, itu silakan dihafalkan nanti. Baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Halaman 16. Silakan Bunda dan Ayah melihat. Ini juga Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hafalan yang wajib bagi Ustadz Ali ketika berada di kelasnya. Maka silahkan Bunda dan Ayah selagi menghafalkan halaman 15 juga halaman 16 juga diperhatikan. Meskipun tidak dihafalkan, tapi tolong dipahami. Ya, dipahami. Karena nanti ini berkonsekuensi kepada fi. Karena setelah itu di latihan 2 itu kita udah belajar menerjemahkan. Nah, sudah belajar menerjemahkan. Ya. Dan dilihat lagi nanti kita akan bahas tentang isim mudzakkar dan isim muannats nanti, itu belakangan. Tapi untuk di pelajaran 16 ini, halaman 16 ini, ya tugasnya tadi memahami, dan nanti latihan 2 itu sudah langsung menerjemahkan. Baik, kita langsung masuk latihan untuk dikerjakan di rumah. Nomor 1, silakan Ayah dan Bunda tulis. Ini tidak dikerjakan di sini ya, Bunda dan Ayah, nanti di latihan di rumah. Karena kita lebih banyak latihan lah begitu. Semoga Allah memudahkan. Nomor 1. 2 laki-laki di kantor. 2 laki-laki di kantor. Jadi tulis bahasa Indonesianya, sedangkan nanti ketika belajar di rumah itu udah pakai bahasa Arabnya. Anda nggak bisa nulis bahasa Arabnya, Ustaz? Boleh, nanti dilihat di bukunya ini gimana tulisannya. Nomor 2, kalian perempuan. Berarti kalau makna kalian lebih dari 3 ya. Kalian perempuan di pasar. Ya, perempuan di pasar. Begitu? Nomor 3, kami di kantor. Kami. Nomor 4, mereka laki-laki, berarti lebih dari 2. Mereka laki-laki di rumah.
Oke. Dia laki-laki di kebun. Dia laki-laki di kebun. Selanjutnya, kamu perempuan di sekolah. Dan terakhir, dia berdua, dua orang ya, di masjid. Khalas. Sebelum kita lanjutkan, dia berdua di masjid. Oh, dianya laki-laki. Sebenarnya kalau dia berdua laki-laki perempuan laki-laki nggak ada masalah kan ya? Di masjid. Kan sama. Di masjid. Baik, khalas. Baik. Sebelum saya lanjutkan, Bunda dan Ayah boleh bertanya sesuatu yang muskil. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini Boleh, Pak Dwi. Yang dua itu hanya nomor 7 ya. Yang lain lebih dari 2 ya, Ustaz ya. Ya. Kalian dan Gimana? Iya, mereka. Lil ghaib. mereka huma ya. Yups, huma. Yang ini huma gitu ya. Kalau berdua pasti huma gitu ya. Atau kalau kalian berdua berarti antuma gitu. Silakan dilihat aja nanti di halaman 15. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ayah, silakan. Gitu ya. Baik. Selanjutnya kita ada lagi? Iya, silakan. Ini kan contohnya kayak di masjidin gitu. Oke. Ada di masjid nggak pakai sambil. Ya, tergantung Ayah dan Bunda pengennya pakai nakiroh atau ma'rifah. Dua-duanya saya perbolehkan. Jadi kalau nanti di dalam soal yang tadi saya berikan itu misalkan Ustadz di masjid, misalkan Ustadz di masjid. Oke. Nah, ini boleh dipergunakan al-ustadzu fil masjid. Masjid. Nah, ini kenapa masjid? Karena di sini ada alif lam dan alif lam itu ma'rifah. Dia nggak boleh pakai tanwin. Saya tambahin deh. Tanwin itu nggak boleh. Itu ma'rifah. Dia nggak boleh pakai tanwin. Tapi kalau Ayah dan Bunda pengen fi masjidin itu juga boleh. Kenapa masjidin? Karena tidak ada pakai alif lam. Nah, ini kalau kayak gini boleh juga. Itu terserah Bunda dan Ayah, asalkan Bunda dan Ayah paham dan bertanggung jawab atas yang ditulis. Begitu. Ya. Karena Ayah Sarah baru masuk, kita ulang lagi dulu ya. Soalnya. Ya. Boleh nanti Ayah Sarah bisa langsung nulis. Yang pertama sekalian dicek, barangkali nanti Bunda dan Ayah ada yang salah. Yang pertama nomor 1, 2 laki-laki di kantor. Silakan ditulis Ayah. Dicek Ayah Bunda, barangkali ada yang salah. Kemudian nomor 2, kalian perempuan di pasar. Kalian perempuan di pasar, berarti lebih dari 3. Nomor 3, kami di pasar. Kami di kamar. Oh, kantor ya? Kami di kantor ya? Iya, kami di kantor. Ini perempuan laki-laki. Iya, kami boleh. Nah, campur nggak apa-apa. Kami boleh campur. Kami di kantor. Kemudian mereka laki-laki di rumah. Oh, ini dia, subhanallah. Ini juga. Mereka laki-laki di rumah. Selanjutnya, dia laki-laki di kebun. Nah, dia laki-laki di kebun. Selanjutnya, kamu perempuan di sekolah. Dan terakhir, dia berdua di masjid. Dia berdua di masjid. Baik,
Bunda dan Ayah, kita lanjutkan. Boleh langsung ke halaman 19. Ya, kita akan belajar tentang isim mudzakkar dan muannats. Ya. Sebagaimana ketahui bersama, mudzakkar dan muannats itu bedanya cuma di ujung, yaitu ada tak marbutohnya atau tidak. Ya. Ada tak marbutohnya atau tidak. Nah, saya akan hapus di sini. Baik. Tadi kita udah belajar tentang isim ma'rifah dan nakirah. Dia ditinjau dari khusus atau umumnya. Kalau ma'rifah berarti kan khusus. Kalau nakirah berarti dia umum. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi kelaki-lakiannya atau perempuannya. Kita mudahnya gitu deh. Yang pertama ada al-mudzakkar. Mudzakkar. Dan yang kedua ada al-muannats. Oke. Al-mudzakkar ini seperti apa, Ustadz? Al-mudzakkar misalkan tobibun nih tadi saya tulis. Ini boleh pakai alif lam ya, berarti kalau pakai alif lam tidak pakai tanwin. Kemudian al-muwadzafu, para pekerja sang pekerja, pegawai gitu ya. Muwadzaf. Oke. Kemudian apa lagi nih? Misalkan coba apa lagi, Bun? Ayah, mudzakkar. Gampang, ayo. Ayo. Apa? Muhandisun, Masya Allah. Arsitektur ya, atau insinyur, sorry. Afwan, insinyur. Muhandisun. Oke, boleh ya pakai al ya, tapi nggak boleh pakai alif lam. Nggak boleh pakai tanwin, berarti al-muhandisu. Gitu. Kalau muannats bagaimana, Ustadz? Muannats itu yang ada tak marbutoh di belakangnya. Tambahin aja kalau udah begitu mah. Muhandisun, muhandisatun. Ya. Nanti terus apa lagi? Tobibatun. Nah. Tobibatun. Nanti ustadzatun. Nah, gitu. Mumarridhatun. Datun. Ah, gitu. Dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Dan ini boleh kok pakai al-ustadzatu gitu. Dan ini boleh pakai nakirah, boleh pakai ma'rifah, terserah, nggak ada masalah. Tapi konsekuensinya ingat, kalau ma'rifah ya dia pakai alif lam dan nggak boleh pakai tanwin. Tapi kalau nakirah dia boleh pakai tanwin dan nggak boleh pakai alif lam. Begitu ya. Nah, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap awal kata dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan mubtada, jadi harus isim ya. Dia harus rofa, dan alamat asli rofa adalah tadi apa? Dhammah. Itu sebabnya mengapa ketika teman-teman ustadz ayah bunda belajar kok ini kitabun atau alkitabu, mukminun atau mukminatun, apa nih, ustadzun atau ustadzatun, kenapa ustadzun, kenapa nggak ustadzin? Karena dia permulaan, dan alamat asli permulaan itu adalah rofa yang dia dhammah, gitu ya. Tuh dhammah yang tadi saya tulis juga tuh, apa tuh, ma'rifatun harusnya, al-baitu nakiratun, mazra'atun, tabibun, itu semua dia permulaan, maka permulaan harus rofa, dan alamat asli rofa adalah dhammah. Dan alamat asli nasab adalah fathah. Boleh domah matain atau boleh domah biasa. Nah, tapi tergantung Bundo, apakah ma'rifah atau nakirah, kan gitu aja. Ya kalau nakirah berarti domahnya domatain. Nah, kalau ternyata dia majrur berarti nakirahnya ya kasrotain. Nah, gitu aja. Gampang ya? Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang muskil boleh ditanyakan. Tidak ada ya?
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di halaman 20. Nah, sekarang Bunda dan Ayah, setelah kita belajar tentang isim ma'rifah dan nakirah, kita belajar juga tentang isim mudzakkar dan muannats, kita belajar sekarang jumlahnya nih. Ya, jumlahnya. Ada isim mufrad, musanna, dan jamak. Ya, nanti kalau jamak kita akan jamak juga dibaginya banyak ya, ada 3. Oke. Saya taruh mana nih? Sini deh. Yang pertama mufrad. Al-mufrad. Mana mufrad? Mufrad ini 1, tunggal. Dia 1. Ya. Kemudian nanti ada musanna. Musanna. Oke, ini. Artinya ganda. Ya, yang terakhir adalah al-jama'. Al-jama'. Baik. Baik, Bunda dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kasih di sini ya. Atau saya boleh hapus dulu nih biar agak luas. Ini kalau nggak ada yang nggak paham ditanyain ya, soalnya makin ke sana makin banyak perangkat yang perlu kita pahami. Baik, saya langsung masuk ke mufrad dulu, yang tunggal. Ya. Al-mufrad. Al-mufradu. Oke. Mufrad nih Bunda dan Ayah. Ya. Alamat asli rofa'nya adalah dhammah. Alamat asli nasabnya adalah fathah. Alamat asli jarnya adalah kasrah. Mufrad. Awas. Mufrad nih. Hati-hati. Jadi jangan kebalik-balik nanti. Nanti ada mufrad. Alamat asli nasabnya apa? Alamat jarnya apa dikasih fi. Bunda bingung atau ayah bingung? Nggak usah bingung. Kan udah belajar tentang jar. Alamat aslinya adalah kasroh dan dalam keadaan mufrad. Baik. Selanjutnya, sekarang musanna nih Bunda, ayah. Musanna. Oke. Kalau musanna rofa'nya al-alif. Ya, kalau ini ya, al-alif. Nih, kita kasih contoh dulu yang mufrad dulu ya. Yang mufrad dulu saya kasih contoh misalkan talibun. Talibun. Oke, talibun. Baik, ini rofa nih. Berarti nasabnya taliban. Nah, terus jarnya apa? Talibin. Gitu aja. Taliban, talibun, talibin. Gampang. Kalau taliban ada alifnya, jangan lupa ya di sini. Sini. Nah, gitu. Ya. Oke. Sekarang rofa dalam di musanna. Nah, musanna itu adalah rofanya di alif. Jar dan nasabnya sama. Awas. Nasab, jar, sama-sama al-ya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Itu tolibun ya. Sekarang kita pakai sama deh, tolibun juga deh. Tolibun. Berarti tolibani. Rofa. Tolibani. Rofa ya. Tolibani, to-nya panjang. Oh, bukan, yang ini. Alifnya yang belakang ini, bukan yang ini. Ini kan asli dia. Nah, ini. Sekarang nasab dan jarnya tolibaini.
Baini. Baini. Nah, ini nih. Nah, ya-nya itu. Gitu ya. Ya, silakan dicatat dulu. Dan yang udah catat boleh tuh dicocok-cocokkan. Oh, anak tinggal yang ini nih Ustaz. Nah, kejar deh di situ deh. Dicatat dah di situ. Afwan, Ummu Azkiyah sudah akhiran ya? Udah. Alhamdulillah. Tanggal 2. Baik, saya jelaskan satu lagi. Sekarang al-jama'. Al-jama' udah jelas ya, berarti lebih dari 3. Nah, al-jama' ini ada 3 sebenarnya juga, Bun, Ayah. Ada jama' mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Ada muannats salim. Muannats salim. Ada jama' taksir. Nah, taksirnya ada agak belibet. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang udah agak expert sedikit ada di sini kalau nggak salah. Oke. Nah, kita akan bahas jama' mudzakkar salim terlebih dahulu. Ya. Jama' mudzakkar salim terlebih dahulu. Jama' mudzakkar salim. Jam mudzakkar salim. Oke. Bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jama' mudzakkar salim kita ambil contoh persis sebagaimana yang mufrad. Ya, mufradnya ini mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada alif ta marbutah. Kalau ada ta marbutah berarti thalibatun, dia perempuan. Ya, kalau thalibun dia laki-laki, penuntut ilmu laki-laki, ya. Nah, sekarang kita mau menjadikan dia jamak mudzakkar salim. Nah, kita bahas dulu. Rofa'nya apa sih Ustadz? Rofa'nya adalah al-wawu. Rofa jadi mudzakkar salim al-wawu. Sekarang apa lagi? Sekarang nasabnya. Nasab dan jarnya sama Bunda Ayah. Al-ya'u. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Tolibun jadi tolibuna. Libuna. Nah, yang ini nih. Nah, itu. Wawu. Tolibuna. Ya? Oh enggak, nanya beda. Dia enggak. Dia simai aja. Salah satu orang-orang Arab tuh, jadi kalau Bunda dan Ayah pengen belajar Arab yang benar, sama hari ini juga begitu. Itu talakinya sama orang Badui. Ya, kalau kita mau kemana tuh, ke Arab sana tuh, ke Mekah ke Madinah itu udah pakai bahasa Amiyah itu. Kita pengen pakai bahasa Fusha itu dikata-katain. Nanti terlalu resmi. Itu baca Quran kok. Jadi gitu. Nah, nunnya ini salah satu yang saya pelajari, dia simai aja dari orang-orang Arab asli. Dia mengatakan kalau tolibun, nunnya apa? Nah, itu cuma pendengaran aja. Jadi nggak ada penjelasannya kecuali Bunda dan Ayah dengar langsung, talaki langsung sama mereka. Sedangkan untuk rofa, ya itu wawunya itu yang jadi pelajaran kita. Jamak mudzakkar salim, rofanya al wawu. Contohnya tolibuna. Ya, tolibuna.
Begitu? Sekarang nasabnya Bunda dan Ayah dan jar sama. Tolibina. Kan pakai ya. Tolibina. Nah, ya yang ini nih. Tuh. Ya yang itu. Tolibina. Nasab dan jarnya sama. Iya. Mudzakkar salim. Rofanya wawu. Tolibuna. Sekarang mudzakkar salim nasab dan jarnya tolibina. Tolibina. Gimana? Gimana? Iya, ada. Kapan jadi nasab, kapan jadi jar itu ada huruf sebelumnya. Ada huruf sebelumnya. Tapi kalau rofa itu nggak usah pakai huruf sebelumnya, kan permulaan. Salah satunya itu. Baik. Kita mau habiskin di sini dulu. Nanti kita baru lanjut yang lain. Nih, sekarang kita mau pakai yang jamak muannats salim. Sebelum ke jamak muannats salim, nah kita jadiin ini muannats dulu. Kita jadiin muannats ini dulu. Jadi kalau muannatsnya thalibun menjadi oke, thalibatun. Nah, sekarang saya hapus ini ya. Nah, sekarang Bunda, bagaimana cara menjadikan thalibatun ini menjadi jar? Berarti ubah jadi jar, berarti thalibatun menjadi thalibatin. Betul. Thalibatin. Nah, ini jar ya. Nasabnya gimana Ustaz? Tinggal thalibatan. Itu. Nah, sekarang yang musanna. Musanna thalibatun nih. Bagaimana untuk rofanya? Nah, thalibatani. Libatani. Kan dia rofanya alif. Ini ada tanya, ada ta maftuhah. Digabung sampai alif. Ya. Nah, ini alifnya yang ini nih. Nah, yang itu. Thalibatani. Oke. Selanjutnya untuk nasab dan jarnya thalibataini. Ya, betul. Thalibataini. Nih yang ini nih. Thalibataini. Nah, itu. Nah, bisa nggak musanna ini, muannats ini masuk ke jamak mudzakkar salim? Ya nggak bisa. Kan muannats. Kalau muannats ya nggak bisa masuk jamak mudzakkar salim. Dari namanya aja jamak mudzakkar salim. Kecuali jamak muannats salim baru bisa. Jebakan aja. Jamak muannats salim. Nah, ini Bun, Ayah. Sekarang jamak muannats salim rofanya sama dengan tuh, yang mufrad dhammah. Rofanya dia dhammah. Nah, nasab dan jarnya dia adalah kasroh. Jar, ya. Ini sama atau kasrotain ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba nih dari thalibun, berarti nah, thalibatun. Apa ini Ustaz? Nih, rofa nih. Tuh. Ya. Kalau mau pakai dhammah doang berarti pakai alif lam, udah gitu aja. Ya. At-thalibatu. Thalibatun, ya. Nah, sekarang Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
nasab dan jarnya berarti tolibatin. Nah, begitu. Nah, mana nih? Tuh. Kalau pakai kasar doang berarti at-talibati. Baik, itu jamak dan mufrad serta mutsannanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Maksud yang Silakan. Jamak muannas salim. Misalkan kita tolibun kan kita rubah menjadi tolibatun ya. Nah, berarti rofanya itu langsung yang tadi yang domah sama yang ada gamis yang dipenjelasan itu. Yang ini. Baik. Atasnya yang Wah. Ini. Apa yang mana? Nah itu. Nah itu. Oke. Oh, musanna berarti ya? Musanna dia ganda. Nah, ganda untuk tolibun berarti mudzakkar nih. Awas. Mudzakkar tolibun. Oh, mudzakkar. Maka dia rofanya pakai alif. Tolibani. Nih. Sekarang kita mudzakkar dulu ya, nanti setelah itu muannats. Sekarang mudzakarnya juga, musannanya juga, tapi dia dalam keadaan nasab atau jar. Berarti tolibaini. Ya. Oke, Ustaz, saya udah paham mudzakar. Sekarang muannats nih, Ustaz. Nah, kalau muannats, kenapa bisa tolibatani? Karena aslinya dia tolibatun. Berarti ada tak belakangnya. Itu sebabnya dia nggak sama yang ini. Harus ada taknya dulu. Setelah itu baru kasih alif. Tolibatani. Oke, mana ini rofanya? Al-alifu. Nah, kemudian kalau nasab dan jarnya, tolibataini. Tolibataini. Mana nasab atau jarnya? Alamatnya itu alia. Nah, ini alia. Nah, kalau udah tak marbutoh, kita gabung atau kita gandeng dengan huruf berikutnya, dia harus tak maftuhah. Taknya tak buka, bukan tak marbutoh lagi. Tak marbutoh itu kan seperti ini. Tak yang menjaga. Marbut, ribat, itu jaga-jaga di medan perang. Nah, ini kalau tolibatani nanti tanya udah maftuhah nih. Nah, nggak begini lagi. Ini juga taini, tani, gitu. Gitu Pak Dwi? Ada masih kurang jelas lagi, boleh ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Mudzakkar kemudian muannats ya. Nah, nanti Bunda dan Ayah bisa diulang-ulang di rumah. Ini kan saya pakai tolibun. Nah, Bunda dan Ayah coba aja ganti. Misalkan apa nih? Nah, bisa tajirun, orang yang berdagang, ya. Berarti ini mudzakkar. Oh, ini kayaknya BBO ini kayaknya. Ya begitu. Nanti tajirotun bisa. Kan nih. Jadi di itu-ituin aja. Di apa mix aja. Ini kan coba satu contoh aja. Baik, itu tuh latihan seperti itu, isim musanna mufrad jama itu berada dari halaman 20 sampai 22. Benar nggak? Iya benar. Sampai 22. Nah, itu Bunda mix aja di situ. Ya, maksudnya mix dalam arti digabung aja tuh. Apa saya mau apa nih di sini contoh apa nih? Sajidun. Oh, orang yang bersujud. Tulis sajidun. Oke, ini mufrad. Sekarang mufrad dalam kondisi nasabnya apa? Sajidan. Nah, gitu-gitu aja tuh. Oh, sekarang mau mudzakkar salim karena ini mufrad mudzakkar, maka jamak mudzakkar salim. Sajiduna. Nah, itu dia rofa karena alamat
rafanya itu wawu, gitu. Baik. Dikit lagi kita akan masuk ke ininya. Baik, Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke halaman 23 terlebih dahulu. Ya, ini tidak perlu pakai papan tulis ya. Saya cuma lisan saja karena sudah banyak yang dibahas di pertemuan sebelum di pembahasan sebelum ini, yaitu adalah dhamir munfasil. Munfasil artinya dia dipisah. Nah, dhamir tadi huwa, huma, hum, ya, huma, huna, ya, terus sampai ana, nahnu. Baik. Bunda dan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contohnya. Huwa muslimun. Kenapa muslimun? Karena dia laki-laki satu orang. Jadi huwa muslimun. Ya, hiya dia perempuan satu orang, muslimatun. Ya. Muslimatun. Nah, kemudian ada huma muslimani atau huma muslimatani. Selanjutnya ada hum muslimuna. Kenapa muslimuna? Karena dia jamak. Ya, kalau hum itu dia adalah jamak untuk laki-laki. Hum muslimuna. Nah, kalau hunna dia mereka, ya, atau jamak untuk perempuan. Jadi muslimatun pakainya. Jadi jamak muannats salim. Kalau tadi jamak mudzakkar salim. Sama nih, anta berarti kamu laki-laki satu orang. Muslimun, anti muslimatun. Ya, selanjutnya begitu. Antuma muslimani, antuma muslimatani. Selanjutnya antum muslimuna, antunna muslimatun. Ya. Nah, kalau ana, nahnu itu boleh pakai dhamirnya itu boleh muannats atau mudzakkar. Ana muslimun atau ana muslimatun, nahnu muslimani atau muslimatani atau muslimuna atau muslimatun. Baik, sekarang di halaman 23 itu saya ingin agak ada perubahan. Nah, sekarang silakan ditulis. Yang pertama, nomor 1. Kalau di sini salihun, saya minta salihatun. PR, ya, kerjakan di rumah. Kita kerjakan di rumah. Sebentar. Oh iya, betul. Kerjakannya di rumah ini. Ya, dhamir munfasil. Misalnya nomor 1 nih. Salihun. Ini kan yang ada di kitab itu kan salihun. Berarti apa yang cocok? Misalkan anta. Berarti anta salihun. Nah, sekarang saya mau ubah. Bukan salihun, tapi salihatun. Salihatun. Pakai bahasa Arab ya nulisnya. Salihatun. Sodnya panjang, lam enggak, ha enggak, taknya enggak. Jadi sodnya doang yang panjang. Salihatun. Hasilnya yang baru banget itu kalau yang tadi kan PR itu 2 laki-laki di kantor. Ini kan itu 2 laki-laki, tapi maktabin ini cuma jadi mengikuti maktabin gitu ya. Iya. Tapi berarti dia itu yang mengikuti. Oh enggak. Masalah itu kalau dia itu nggak ada kata fi-nya. Enggak, yang ditanyakan maktabnya ya. Kenapa enggak fi maktabaini? Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu kalau misalnya yang ini ngikutin yang ini, nah itu nanti mubtada khobar. Bukan bab ini. Tapi itu bisa. Coba kita artikan, berarti 2 laki-laki di 2 kantor bisa. Oh, di 2. Di 2 kantor. Tapi kalau misalnya 2 laki-laki di kantor, kan masuk akal juga dong. Satu tempat 2 orang kan bisa juga. Nah, saya inginkan yang tadi yang saya tulis. 2 laki-laki di satu kantor. Kalau muslimah pasti harus dua-duanya karena dia tuh melekat pada dirinya gitu ya. Contohnya? Antuma muslimani. Dia berubah juga kan? Oh, iya. Karena dia melekat dalam diri. Berubah itu ketika melekat dalam dirinya. Maksud saya kalau yang babnya tadi fi, pakai fi itu di luar pembahasan ini, Bunda. Jadi jauh perbandingannya jauh. Tapi kalau misalnya Bunda yang tadi bilang antuma, berarti muslimatani. Nah, itu masih ada pembahasannya memang itu. Jadi kalau ini 2, ya ininya 2 dong. Iya, Teh. Kalau misalkan dia bisa nggak sih kalau misalkan dia muslimnya 1 tapi dianya 2. Oh, nggak bisa. Tapi ada melekat dalam dirinya gitu. Iya, katanya itu dia
punya konsekuensi di kata selanjutnya. Kalau huwa nggak mungkin muslimani kan, karena dia laki-laki satu orang. Jadi huwa muslimun. Itu ketika huwa itu ketika yang mengangkat dalam diri itu pasti harus ikut. Iya, iya. Kantor bisa satu, bisa dua gitu ya. Maksudnya tidak mengangkat dalam keduanya gitu. Jadi dia bisa satu, bisa Enggak, satu. Kan maktabin satu. Iya, maktabin satu, tapi bisa juga kan kalau satu. Oh, bisa. Dua, Bisa. Oh, yang itu nih. maksudnya bisa berubah-ubah sih. Bisa. Karena nggak melekat dalam dirinya semuanya. Yap. Karena dia juga isim. Jadi kalau isim bisa mufrad, bisa mutsanna, bisa jamak. Ya, kalau maktabun satu. Kalau dua maktabani. Kalau jamak, nah susah nih jamak taksir. Makatib. Oke, nomor 1 tadi shalihatun. Nomor 2 mu'minuna. Nah, silakan nanti cari tuh dhamir munfasil yang cocok apa. Mu'minuna. Nomor 2. Kalau di sini kan nomor 2-nya mu'minun. Nah, saya pengennya mu'minuna. Nomor 3 mudarrisuna. Oke. Nomor 4. Dia shaimun di kitab. Nah, saya minta shaimatani. Awas. Berarti shadnya panjang, taknya panjang, yang lainnya pendek. Shaimatani. Itu. Taknya panjang, shadnya panjang. Shaimatani. Saat Anda nggak bisa saat itu, lihat tuh, di situ kan ada shaimun. Nah, tinggal di apa? Lanjutkan aja huruf sambungnya. Shaimatani. Ingat ya, kalau tak sambung tuh nggak ada tak marbutoh, dia udah tak maftuhah langsung. Oke, nomor 4 tadi kalau di kitab shaimun, kalau di sini saya minta shaimatani. Baik, nomor 5. Kalau di kitab hadirun, saya minta hadirani. Hadirani nomor 5. Nah. Hadirani berarti hanya panjang, ro-nya panjang. Nah, di kitab kan hadirun. Nih, saya minta hadirani. Nomor 6. Nomor 6 di kitab muallimun, saya minta muallimatun. Muallimatun, nggak ada yang panjang kecuali mimnya. Mim yang kedua, muallimatun. Nomor 7. Di situ ada raki'un. Saya minta raki'atun. Nah, kalau raki'atun berarti dia taknya marbutoh. Raki'ah atau raki'atun. Nggak ngerti Ustaz bahasa Arabnya, itu tinggal dilihat aja Bun. Huruf aslinya di halaman 23 ayah. Nah, itu tinggal disambung-sambungin aja. Raki'atun gimana sih? Nah, itu kan ada raki'un, berarti ainnya tinggal disambung tak marbutoh. Nomor 7 raki'un, saya minta raki'atun. Nomor 8. Baik. Di nomor 8 ada muwazzafun, saya minta muwazzafuna. Berarti fa-nya panjang ya. Muwazzafuna. Kalau nomor 8 muwazzafun, saya minta muwazzafuna.
mencurigakan ya. Kalau orang itu gitu begitu sama. Baik, nomor 9 di kitab Muhandisun. Saya minta Muhandisani. Muhandisani. Kitab Muhandisun ya. Kalau saya minta Muhandisani. Naam. Oke. Nomor 10 itu mumarridun, saya minta mumarridani. Mumarridani. Baik. Nomor 11 itu ada la'ibun. Saya minta la'ibatani. Lamnya panjang, taknya panjang. La'ibun berubah menjadi la'ibatani. Dan terakhir nomor 12 di situ muzari'un, saya minta muzari'atun. Muzari'un berubah menjadi muzari'atun. Baik. Nanti untuk yang barusan saya sampaikan nomor 2, halaman 23 itu bisa diulang-ulang nomor 2, halaman 24 dan 25 ya. Baik. Sebelum terakhir ini jam berapa? Wah. Baik, halaman 26 mudah dan ayah. Nah, ini agak belibet nih. Mubtada dan khabar. Baik. Saya akan mulai. Mana dia? Oke. Siap semuanya ya? Ini udah tercatat insyaallah. Mubtada dan khabar. Taib. Nah, mubtada dan khabar. Yang simpel-simpel aja, ya. Mubtada dan khabar. Pertama, dia harus dengar. Mubtada wa khabar. Oke. Mubtada dan khabar yang pertama harus keduanya isim. Dua-duanya isim. Berarti mubtadanya isim ya, khabarnya juga isim. Ya. Kemudian mubtadanya atau dua-duanya deh, saya tulis saja. Tapi ini salah satunya aja ya. Maksudnya enggak mutlak. Nanti Bunda dan Ayah kalau expert lagi itu lebih banyak kemungkinan lagi. Tapi di kitab ini dua-duanya mesti rafa. Mesti rafa. Rafa. Kalau rafa nggak mesti dhammah ya. Kalau ternyata nanti huma atau misalkan apa nih? Isim yang pertama mubtadanya ternyata mutsanna ya, khabarnya juga mutsanna dan alamat apa namanya? Alamat
asli dari rofa untuk musanna ya al alif, gitu ya. Dan terakhir, khobarnya itu harus menyesuaikan mubtada. Khobar menyesuaikan mubtada. Nah, nih. Khobarnya menyesuaikan mubtada. Kita kasih contoh. Oh, satu lagi deh. Tambah satu lagi. Mubtadanya, mubtada dimulai dengan ma'rifah. Kalau ma'rifah pakai apa, Bun? Ayah? Alif lam ya. Berarti nggak boleh pakai tanwin. Kita kasih contoh, langsung yuk. Al mu'minu. Nah, al mu'minu jamilun. Orang mukmin itu satu orang ya, indah atau cantik atau ganteng, mohon maaf. Ya, al mu'minu jamilun. Yuk kita lihat. Dua-duanya isim, benar apa benar? Benar ya? Ini isim, ini isim. Bedanya kalau ini ma'rifah, ini nakirah. Dua-duanya mesti rofa karena dia mufrad. Nah, ini rofanya dhammah. Khobarnya menyesuaikan mubtada. Nah, ini mubtada. Ini khobar. Nah, khobarnya ternyata satu. Sabar. Ya, khobarnya menyesuaikan mubtada. Berarti mubtadanya satu, ya khobarnya juga satu. Kalau mubtadanya dua, khobarnya juga dua. Begitu juga seterusnya. Kalau mubtadanya jamak, maka ini juga jamak. Nah, terakhir mubtadanya dimulai dengan ma'rifah. Nah, ini benar, pakai alif lam. Berarti nggak boleh pakai tanwin. Nah, contoh lain. Oke. Ustadzatun. 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 Zakiyun, zakiyatun, zakiyatun, zakiyatun. Ya. Baik, ustadzah. Kok begini? Al ustadzatu dong. Al ustadzatu. Baru benar. Zakiyatun. Apa artinya, Ustadz? Ustadzah itu satu orang cerdas. Nah, mubtadanya udah dua-duanya isim, betul. Dua-duanya rofa, betul. Al ustadzatu rofa, zakiyatun rofa. Khobarnya menyesuaikan mubtada. Oke, mubtadanya kita lihat. Ternyata mufrad dan muannats. Dia juga mufrad dan muannats. Nih alamatnya nih ada tak marbutohnya. Oke, betul berarti. Mubtadanya dimulai dengan ma'rifah. Ini ma'rifah. Dia nggak boleh pakai alif lam. Betul. Tinggal disesuaikan lagi. Nah, sekarang misalkan kita ganti pemain. La'ibatun. Al-la'ibat, ya Allah. Sebentar. Berarti begini. Al-la'ibatu. Mahiratun. Oke. Apa nih, Ustaz? Para pemain wanita itu jago-jago. Nah, ya, jago-jago. Keren, mahir. Nah, berarti la'ibat mahirat. Ini mubtada, ini khabar. Oke. Dua-duanya isim. Benar isim. Dua-duanya rofa. Khabarnya menyesuaikan mubtada. Oke, mubtadanya jamak muannats salim, maka khabarnya jamak muannats salim. Apa alamatnya? La'ibatu
mahiratun. Oke. Rot itu ya. Nah, mubtada'nya dimulai dengan isim ma'rifah. Benar. Oke, benar. Nah, begitu. Tadi itu kurangnya ini kan dua-duanya harus bebas dari yang mempengaruhi. Ya. Saya mau tambahin itu khawatir pada belibet bunda dan ayah. Jadi udah saya iniin, nggak apa-apa pakai itu boleh. Tambahin yang ini. Itu penambahan aja. Dan itu dalam kitab Al-Ajurumiyah. Nah begitu ya. Ya silakan. Ya. Gimana kalau kelimanya memang dimulai dengan kata ya apa gitu, berarti mubtada itu kan kata pertama ya. Nah kalau dimulai dengan kata ya apa gitu, Iya. dia Oh, dia. menggunakan domir kayak gitu. Oh bisa banget. Bisa banget. Nah ini siap ribet ya. Soalnya dia nanya nih. Oke. Jadi gini, bunda dan ayah. Mubtada khobar tuh banyak banget jenisnya. Yang itu cuma sepersekian doang. Salah satunya adalah yang ditanyakan oleh Bundo. Nah, kita kemarin bahas tuh tentang bukan kemarin, yang tadi bahas tentang dhamir. Ya. Nah, dhamir sama, dia juga isim. Ya. Nah, misalkan kita sebutkan di sini anta. Berarti kamu laki-laki satu ya? Oke. Sekarang khobarnya apa? Khobarnya apa? Terserah. Ada Jamil, ada Zakiyat, ada Zakiyah, ada Mahir. Jamil ya? Oke. Jamilun. Ustadz, ini benar atau salah? Ini benar, Bun. Ini benar. Kenapa? Dua-duanya isim. Betul, isim domir, isim dia namanya saya lupa. Isim sifat. Baik, dua-duanya rofa. Dalam keadaan seperti ini katanya rofa Ustadz. Ini anta ini kan dia fathah Ustadz. Nah, semua isim dhamir, awas, semua isim dhamir dia rofa. Meskipun begini Ustadz, iya rofa. Iya kan? Khobar menyesuaikan mubtada. Mubtadanya satu orang laki-laki. Ini juga satu orang laki-laki. Nah, kenapa nggak pakai alif lam? Karena setiap dhamir Bundo itu semuanya ma'rifah. Setiap dhamir dia ma'rifah. Ya kita bahas tentang siapa nih misalkan. Huwa. Di dalam Quran banyak banget tuh pakai huwa tuh. Kalau ternyata huwanya itu berbicara tentang kehancuran alam, kemudian bangkitnya indahnya surga, itu nggak mungkin huwanya itu Nabi Muhammad. Pasti huwanya itu Allah. Nah, jadi udah ma'rifah dia. Nah, itu nanti itu susah tuh Bun. Nah itu kalau yang hu tadi itu, nah itu iya tergantung kita lihat dulu itu tentang apa. Oh tentang orang kafir yang sedang diazab. Nah berarti hu-nya bisa jadi orang kafir itu orang. Tapi kalau udah keindahan surga segala macam, ya itu hu-nya balik lagi ke Allah. Nah nanti itu yang tadi Bundo tanyakan itu untuk hu, huma, hum itu segala macam itu nanti akan ada di halaman 29. Kita dikit lagi masuk ke situ. Begitu ya Bunda. Nah untuk PR-nya latihan 13, 14, 15 full. Ya. Nah di 13, 14, 15 itu PR di rumah. 15. Secepat ini masa ternyata kurang juga saya ya, subhanallah. Dikit lagi selesai kita. Ya, itu. 13, 14, 15. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Ya betul, nggak ada saya ubah ya. 13, 14, 15 saya nggak ada ubah. Jadi ikutin aja itu. Sesuai dengan perintah di halaman 13, 14, 15. Sesuai perintahnya insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke bab kedua. Idhafah. Baik.
Nah, kita sekarang ke idhofah. Nah, setelah ini akan ada latihan. Sebenarnya latihan yang saya maksud untuk dikerjakan di sini tuh yang ini. Yang setelah saya jelaskan idhofah, tapi ternyata sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi full bunda dan ayah kerjakannya di rumah ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dulu idhofah sebelum langsung ke ini. Kalau latihan terakhir ini nanti ada gabungan ya. Gabungan dari halaman berapa sampai ke idhofah. Baik, al-idhofah. Al-idhafatu. Baik. Yang pertama Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita ketahui adalah idhafah harus kedua-duanya isim. Ini beda mubtada khobar ya. Awas. Beda mubtada khobar. Dua-duanya dua-duanya isim. Baik. Sudah difahami dan sudah dimaklumi. Kalau dua-duanya berarti terdiri cuma ada dua. Idhofah terdiri cuma ada dua. Ya, ini paling simpel. Yang paling simpel terdiri idhofah itu dua. Kalau dua-duanya isim berarti terdiri dari dua kata lah gitu ya. Yang pertama mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, begini. Oke. Nah, kalau begitu, sebelum kita masuk, nah sekarang kita masuk lagi tentang isim munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif dan ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Ustadz, munsharif dan ghairu munsharif apa? Yang pertama, di antara maknanya adalah munsharif itu dia berubah-berubah. Itu bahasa ya, secara bahasa. Tapi kalau ain dan nuhah di kalangan ahli nahwu itu ternyata saya dapat faidahnya itu. Ternyata kenapa disebutkan munsharif dan ghairu munsharif itu nanti ada di dunia burung itu namanya burung surfah. Dia tuh kalau berkicau itu seperti mengeluarkan huruf nun. Disebutlah di para ahli nahwu bahwa munsharif dan ghairu munsharif adalah isim yang ada tanwinnya dan nggak ada tanwinnya. Munsharif pakai tanwin. Nah, kalau ghairu munsharif tidak pakai tanwin. Kalau munsharif sebagian besarnya ikhwan. Sebagian besarnya ikhwan. Adapun ghairu munsharif sebagian kecil ikhwan. Sebagian kecil. Jadi kalau munsharif tuh nama-nama ikhwan tuh itu semuanya hampir munsharif, tapi ada juga yang ghairu munsharif tapi sedikit. Tapi sedikit. Sekarang akhwat juga begitu Bunda dan Ayah. Nah, akhwat kebalikan. Munsharif itu akhwat itu sedikit. Nama akhwat maksud saya, itu sebagian sedikit tuh munsharif. Banyaknya itu ghairu munsharif. Nah, paling banyak ghairu munsharif itu akhwat, nama-nama akhwat. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Baik. Saya minta di sini misalkan maktab, maknanya meja. Mejanya, misalkan mejanya Ustadz. Atau mejanya, taruh jangan Ustadz dulu ya. Mejanya Muhammad. Nah, bagaimana caranya? Berarti maktabu. Sebentar, nanti saya jelaskan.
Muhammadin. Maktabu Muhammadin. Baik, mudah-mudahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana nih caranya nih? Nah, pertama mudhofnya itu dia mesti nakiroh. Mudhaf, mana mudhaf? Nih, depan nih mudhaf. Dia nakiroh, tapi nakirohnya nggak boleh pakai tanwin. Kan nakiroh pakai tanwin yang hasilnya kan? Nah, sekarang untuk di idhafah, mudhafnya itu nggak boleh pakai tanwin. Nggak boleh tanwin. Padahal dia nakiroh, yes nakiroh, nakiroh. Cuma nggak boleh pakai tanwin. Maktabu, oke, Muhammadin, ya. Nah, sedangkan kalau mudhaf ilaihnya dia harus paten dalam kondisi majrur. Maktabu Muhammadin. Begitu. Nah, sekarang kalau ternyata ya mungkin nggak ada nama Muhammad 2 orang, mungkin nggak? Mungkin lah ya, ya kita buat yuk. Bagus. Nah, sekarang maktabu punya 2 orang Muhammad, meja milik 2 orang Muhammad. Berarti maktabu tetap yang 2 orang Muhammad. Yang 2 siapa? Meja atau Muhammadnya? Muhammadnya kan, maka meja tetap 1. Maktabu, awas ingat, dia nakiroh tapi nggak boleh tanwin. Mudhafnya, ya, mudhaf. Maktabu Muhammad, gimana? Dia musanna nih. Muhammadaini. Oh iya, majrur, astagfirullahaladzim. Kasroh ya? Iya, Muhammadaini. Tuh. Begitu, Bun. Oke. Contoh lagi. Kalau 2 meja punya Muhammad. Oh, kalau 2, wah, jangan dulu. Itu beribet. 2 meja itu beribet itu. Nanti pecah kepalanya. Ini dulu. Jadi guru yang baik itu tahu apa kemampuannya. Gak semuanya diinin. Ini dulu, Bun. Insyaallah nanti kita akan perlahan kita akan expert nanti pada waktunya. Ya, ini contohnya begini dulu. Oke, nanti saya ganti mudhaf ilaihnya. Tetap maktab, tapi mudhaf ilaihnya nanti saya ganti. Silakan dipahami dulu nih. Ustazah pernah ngomong tuh kalau isim yang pertama itu yang boleh diutak-atik. Iya. Kedua itu nggak boleh. Maksudnya diutak-atik tuh sifat majrurnya itu ya. Tapi kalau Bukan. Mudhafnya nih. Mudhafnya ini itu boleh diotak-atik. Jadi Bunda V boleh kasih inna, boleh kasih fi, yang berubah tuh yang ininya. Bukan yang ininya. oh iya. Jadi misalkan inna maktaba Muhammadin. Nah, yang berubah mana? Yang ini. Oh iya, berubah tuh alamatnya itu yang sudah rofa. Nah, itu. Betul. Iya, dan itu harus yang mudhaf. Bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan cuma majrur ya. Majrur tok. Oh itu yang dimaksud yang tidak boleh berubah. Itu dia. Ya. Baik. Nah, sekarang ini. Misalkan maktab milik satu meja itu milik para ustadzat. Nah, berarti bagaimana caranya? Maktabu. Awas, bagaimana? Maktabu muannats salim.
Dalam kondisi majrur. Ustadzatain. Muannats salim. Bukan musanna. Muannats salim, majrur. Oh itu ustadzatin. Ustadzatin. Maktabu ustadzatin. Nah, begitu. Ya. Ustadzatin. Kenapa? Ya kan dia mudhaf ilaih memang harus majrur. Nggak boleh dirubah-rubah. Nih. Jadi satu meja milik para ustadzat. Gitu. Kalau maktabu itu tetap maktab. Kenapa tetap? Karena belum ada huruf yang mempengaruhi di sini. Ya, kalau ternyata di sini ada min, nah berubah lagi. Ada anna atau inna, berubah lagi. Tapi yang ini tetap. Ya itu yang tetap. Nah terakhir, Bunda dan Ayah, ini mohon maaf, saya minta waktunya sebentar. Kita akan masuk ke ghair munsharif. Ini semua munsharif ya. Karena ada tanwin ya. Ya, ada tanwin. Ya. Oke, sekarang yang ghair munsharif. Ghair munsharif, misalkan saya pakai nama akhwat, Sofia. Maktabnya Sofia. Berarti mejanya Sofia. Mejanya Sofia. Bagaimana caranya? Maktabu Sofiyata. Ya, nggak pakai tanwin. Kan ghair munsharif. Ghair munsharif nggak pakai tanwin. Nah, yang saya mau bahas adalah Ustadz. Katanya mesti kasroh, majrur. Kenapa ini fathah, Ustadz? Nah, alamat majrur ghairu munsharif adalah fathah. Alamat majrur ghairu munsharif adalah fathah. Biar nggak lupa, saya tulis deh. Alamat majrur ghairu munsharif adalah fathah. Dan hampir semua nama akhwat ghairu munsharif. Ya berarti Khadijah, Saudah, Asma, nanti ada lagi siapa? Su'ad dan yang lainnya itu semuanya ghairu munsharif. Baik begitu ya, Bunda dan Ayah. Sekarang sebelum saya buka pertanyaan, tulis dulu soalnya. Ini PR lagi. Ini sebenarnya pengen saya minta kerjain di sini. Iya, silakan dicatat dulu. Silakan dicatat dulu. Jadi kalau iya Aisyah juga sama. Berarti mejanya Aisyah maktabu Aisyah tak. Kan ghairu munsharif. Dan ini nggak boleh pakai tanwin. Dan alamat majrur itu, alamat majrur ghairu munsharif adalah fathah. Ini setelah ini Bunda dan Ayah langsung pulang atau gimana? Langsung pulang? Ayah Bunda? Langsung? Ada yang enggak? Oh, Masya Allah.
Baik, kalau sudah kita tulis nomor 1 PR. Nomor 1, bukunya Muhammad, Zaid dan Ustadz. Bukunya Muhammad, Zaid dan Ustadz. Berarti buku tuh. Buku udah tahu ya? Boleh pakai munfasil. Dhamir munfasil. Oh, jangan. Belum. Nanti. Itu simple ya. Simple sekali itu. Tapi tidak masuk gitu. belum. Nah, gampang itu ya, Bun. Nanti itu. Baik, nomor 2. Ustadz, ini kalau Anda nggak tahu mufradatnya mana Ustadz? Nah, silakan dilihat di halaman-halaman sebelumnya. Nomor 2, taman petani laki-laki. Satu orang ya. Taman petani laki-laki, satu orang. Dokter dan Ammar. Ammar seperti ini. Ammarun. Jadi taman petani laki-laki satu orang, dokter dan Ammar. Jadi tamannya itu milik petani, milik dokter dan milik si Ammar. Baik, nomor 3. Sekali lagi kalau tidak tahu ininya silakan dilihat di halaman-halaman sebelumnya. Baik, nomor 3, pulpen Hamid, Ali, dan Khalid ada di kantor atau di dalam kantor. Oke, pulpen Hamid, Ali, dan Khalid di dalam kantor. Di dalam kantor. Itu ada nanti Bunda dan lihat di halaman 16 kalau bingung-bingung ininya. Itu semua ada di halaman 16. Ya, di dalam kantor. Pulpen Hamid, Ali, Khalid di dalam kantor. Baik, nomor 2. Nomor selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Ya, Khalid dan Khalid di dalam kantor. Banyak banget. Ya, terpaksa saya kasih ini. Soalnya kalau tidak bisa menguap semuanya. Baik. Baik, nomor selanjutnya 2 orang ustadzah solehah di dalam kebun. 2 orang ustadzah solehah di dalam kebun. Ya, betul. Jadi ini ya latihan ini terakhir adalah latihan yang udah dari bab 1 sampai bab halaman 28 ini. Berarti ada mubtada khobar termasuk, fi juga termasuk, ya. Termasuk tadi idhofah juga masuk. 2 orang ustadzah salihah, ya, di dalam kebun. Baik, selanjutnya. Ustadzah Aisyah Saudah di pasar, di dalam pasar. Ustadzah Aisyah Saudah di dalam pasar. Di dalam pasar. Ya, di dalam pasar. Ustadzah Aisyah Saudah. Ustadzahnya ada. Ada Ustadzah Aisyah Saudah, 3 orang. Ya. Di dalam pasar. Selanjutnya baik, saya kasih satu aja deh. Terakhir, ini banyak saya kasih, saya satu aja deh. Pulpen dokter perempuan, jadi pulpen milik dokter perempuan dan Sofia di dalam masjid. Pulpen dokter perempuan dan Sofia di dalam masjid.
Bunda dan ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bunda dan ayah untuk dipersiapkan, dimasukkan dulu kitab-kitabnya, dipersiapkan. Ya? Apa? Bustan. Silakan izinkan saya mau menyampaikan sesuatu sebelum liburan. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita nggak ada pertemuan karena berikutnya kita udah ada rapotan ya. Rapotan apapun hasil dari anak-anak, saya minta untuk disyukuri dan jangan terpaku sama nilai. Ya, jangan terpaku sama nilai. Anak-anak yang sekarang itu udah berubah tentunya ke arah yang lebih baik, yang Bunda dan ayah harus pahami, anak-anak udah berubah insyaallah ke arah yang lebih baik, cuma jangan terpaku sama nilai. Tapi jangan juga abai dengan nilai. Maknanya jangan terpaku sama nilai itu bagi orang-orang yang atau anak-anak yang sudah merasa di atas standar. Anak saya nilainya 9 Sat, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan akhlaknya? Apanya begitu ya? Nah, itu juga harus diperbaiki. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang anak-anak yang mungkin belum, yang namanya nilainya belum standar, maka ya masih ada semester 2 ya untuk diperbaiki, ditanggulangi lah bahasanya, atau didiskusikan dengan pasangan nih bagaimana harusnya, baiknya seperti apa, minta nasihat guru-gurunya dan yang lainnya. Kemudian juga saya wanti-wanti sama ayah dan bunda, tolong ketika liburan perhatikan yang namanya gadget. Perhatikan yang namanya gadget. Banyak yang lost di situ. Banyak yang salah di situ atau bahkan keliru di situ. Dan yang terakhir, yang ketiga, ulama itu liburan itu tujuannya untuk refreshing. Setelah itu punya tenaga baru untuk belajar lagi begitu. Zaman keemasan Islam itu libur cuma sekali. Hari apa? Jumat. Hari Jumat. Sekarang kok kita 2 hari? Sabtu Ahad. Itu menunjukkan kelemahan kita. Kita butuh 2 hari untuk libur dan refreshing, sedangkan ulama dulu itu cuma sehari. Setelah itu beliau langsung ini lagi. Nah, ternyata itu juga termasuk pembahasan objek liburannya kemana. Kalau ulama terdahulu, kalau dia muzzazi', otaknya lagi panas atau apa gitu, dia ajak sahabat-sahabatnya, termasuk keluarganya juga, dia pergi ke taman. Ke taman dia lihat bunganya apa segala macam. Yang ada di taman itu menarik dan mengundang takjub segala macam dari warna dan yang lain. Nah, kajiannya harus sampai menyentuh kenapa mesti taman. Karena di taman itu lebih mendekatkan muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak banget ayat-ayat Quran berbicara tentang perumpamaan muslim dan orang kafir lewat taman. Nah, makanya para ulama tuh ke sana tuh, ke taman. Supaya apa? Ngelihat taman tuh ada masalan kupu-kupu, dia ingat dengan kupu-kupu itu ada Allah segala macam. Nah, saya wanti-wanti tadi, ya, liburan kok ke tempat ini nggak ada hajat ya. Kalau ada hajat beda. Liburan nggak ada hajat kok ke tempat yang kata Nabi seburuk-buruk tempat di dalam bumi ini, yaitu aswaq, pasar, mall. Nah, kalau mall di situ, waduh, udah nggak bisa itu, bunda dan ayah. Kalau ada hajat, silahkan, nggak ada masalah, Cuma ini ke mall ngapain, main time zone untuk apa gitu ya. Nah, itu udah pasti melalaikan ya, Nah, kenapa taman ya tadi salah satunya para ulama melihat tadi tuh macam-macam, tambahlah keimanannya, begitu selesai mereka udah siap lagi nulis kitab, ngaji kitab, memberikan ilmu. Nah, itu seperti itu. Jadi liburan hati-hati lalai, dan objek liburannya tolong diperhatikan kemana ya. Dan jangan terpaku sama nilai, ya, jangan tergurur, bahasanya tuh terlalu inilah sama nilai, terlalu ini banget sama nilai, jangan sampai begitu. Bagi yang kurang nilainya, yuk dikejar, masih ada semester 2, ya, minta nasihat sama ustadz dan ustadzahnya dan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bunda dan ayah, sudah kurang lebih berapa bulan? 4-6 bulan nih kita sama-sama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Enggak apa-apa pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Semoga dengan yang pelan-pelan ini Allah berikan kemudahan untuk melesat lagi insyaallah. Jangan lupa diulang. Karena cuma latihan-latihan doang tanpa diulang percuma. Ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyakum.